Karena kalau kata Mas Menteri, Mas Nadiem kan bilang gitu, buat apa sih kalau ujian itu isinya hafalan gitu kan? Buat apa sih kalau kita cuman dicekokin ujian cuman bisa yang penting lulus, tapi ternyata semua ilmu yang dipakai di saat ujian itu nggak kepake saat kita kerja gitu. Betul, Pak. Kayak lu gitu kan. Iya, Pak. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sonupai dan di sebelah saya Deki. ya, Deki Pai. Deki Pai. Oke, kembali lagi di channel YouTube kita yang walaupun begadang tapi nggak ngantuk. Kali ini kita bakal ngebahas yang beda, bakal ngebahas pengalaman saya dan pengalaman di sebelah saya gitu loh. Dan saya perkenalkan dulu dengan saya, nama saya Sonu PI dan Bapak boleh perkenalkan? Boleh dicok sendiri aja biar bisa di ini, Pak. Deki PI. Oke, Deki PI ya. Jadi yang pertama kali penyebutan IKPI, ini penciptanya Deki PI, oke. Jadi jadi sebelum kita menguak fakta di balik ke sosialita dan di balik mayones, jadi hari ini kita bakal ngebahas hal yang beda gitu loh. Mungkin buat kawan-kawan yang ingin tahu sharing pengalaman aku dan pengalaman Pak Deki sendiri, oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin kita bakal sharing. Udah selesai kita, Pak? Oh iya, kan belum, Pak. belum mulai ya. Oke Pak, hari ini mungkin banyak kawan-kawan yang nggak tahu Bapak ini kayak sebenarnya punya pengalaman menarik apa sih dari perjalanan hidup Bapak sampai hari ini gitu loh. Boleh di-sharingkan kepada kawan-kawan kita semua Pak? Enggak, sebenarnya kalau mau ngomong dari awal kasih tahu aja Bol, kita mau ngomongin apa. Penonton kita ini kan lagi sering banyak di rumah Bol. Lagi sering banyak di rumah. Nggak bisa kemana-mana gitu kan. Oke Pak. Mana tahu kita ngobrol-ngobrol begadang tapi nggak ngantuk, ini bisa nambah ilmu gitu kan, nambah pengetahuan gitu kan. Lu mau nanya apa? Ya kalau aku, ya jujur Pak, kalau aku kan manis-manis manja kayak gini lah orangnya, Bapak tahu sendiri. Memang hampir setiap menit, setiap jamnya itu kemanisan aku kan bertambah gitu. Jadi cemana gitu. Manis tapi pau buat apa? Ya kan nggak nampak ketutupan Pak. Ibarat gini loh Pak, kalau orang barat ngomongnya itu let's game with fun instead the language gitu loh. Pasti Bapak paham lah artinya kan? Iya, paham. Paham kan? Nah, aku yang nggak paham Pak kalau itu memang. Jadi gini Pak. Mungkin hari ini banyak kawan-kawan itu atau penonton-penonton video Karbol itu yang anak-anak muda gitu kan Pak. Mungkin dari Bapak orang yang mungkin lebih banyak pengalaman dari kami atau penonton. Kebaca lah. Ini nanti kebacanya kebalik kan? Kebaca itu Pak, kebaca itu. Tapi kebalik ya? Nggak apa-apa, masalah kebalik kan orang yang baca. Nggak usah Bapak yang ngatur mata orang ini Pak. Bapak atur hidup Bapak aja gitu. Dap-yop gitu kan? Iya dapyo. Ketawa kenapa? Oke, jadi sini kita bakal ngebahas bahwasannya Bapak kasih tahu lah ke kita untuk anak-anak muda gitu. Kan banyak sekarang anak-anak muda itu yang salah tempat Pak. Salah Awak pun arah, masih muda gitu. Bol. Ya kan, ya itu kan bagian keluarga-keluarga Bapak aja Pak ngakui. Ya kalau kami kan ngargai panggil abang kan, kalau ngikuti muka ya wawa-wawa juga. Aduh. Jadi apa yang kau mau tanya? Ya aku mau tanya mungkin kalau boleh tahu sebelumnya Bapak itu dulu tamatan dari mana gitu atau sekarang profesinya apa gitu loh. Sharing ke kawan-kawan, mana tahu dari yang Bapak sebut mereka bisa jadi lebih daripada kita gitu loh Pak. Ngomongin beasiswa aja lah ya? Iya boleh, beasiswa, beasiswi, siswa-siswi, yuk. Beasiswa apa beasiswi? Beasiswa Bapak juga sama siswi Bapak kan pasti kan? Iya. Kau suka sama siswa? Aku siswa belum. Oke, jadi Pak gimana sih sharing lah pengalaman Bapak gitu kan? Apa ya? Sekarang kan banyak banget anak-anak muda yang kelahiran di tahun 2000-an lah ya. Okay. Mereka udah sangat canggih, bisa menggunakan teknologi gitu kan. Terus sudah sangat familiar dengan internet gitu. Cuman itu sebaiknya pun harus dilengkapi dengan wawasan yang global gitu kan. Karena mau nggak mungkin dong kayak lu gitu sekarang udah bisa sukses jadi konten kreator tapi otak nggak ada, kan nggak mungkin. Oh, kenapa nggak gini Pak? Yang jadi dari yang Bapak Nanti dulu belum siap awal. Sikit aja Pak, sikit aja kupotong. Ya. Dari yang Bapak jelaskan tadi, kenapa yang nggak enaknya harus ke gua gitu, kayak gua gitu? Kenapa nggak kayak lu aja Pak? Kalau awal ada otaknya Bo. Berarti selama ini Bapak berkawan sama aku nggak ada otaknya Pak? Nggak ada. Oh,
Oh, Makanya kau deket-deket sama awak biar kau ada isinya sedikit lah kepalanya. isi air aja full Pak. Ya gini. Iya. jangan sampai gini guys. Maksud gue gini, jangan sampai kita ini anak-anak muda gitu kan sudah sangat familiar dengan YouTube, Instagram, TikTok, atau sangat familiar dengan menggunakan teknologi internet yang canggih-canggih, tapi tidak dilengkapi dengan wawasan otak yang global. Karena apa gitu kan. Oke lah, sekarang kita hidup di Indonesia gitu kan, di negara Indonesia yang katanya harus maju di tahun 2050 gitu kan. Kalau kita bicara harus maju, negara Indonesia harus maju, itu orangnya harus maju gitu. Nah, kalau kita bicara orangnya harus maju, berarti wawasan atau latar belakang pendidikan itu sangat penting gitu kan. Nah, supaya teman-teman atau anak-anak muda sekarang ini makin komplit dan makin canggih dan makin keren menciptakan sesuatu yang baru di Indonesia, ya belajarlah ke luar negeri gitu. Kenapa harus ke luar negeri gitu kan? Bukan, terus pasti banyak yang nanya gitu kan, bukannya kampus di Indonesia juga banyak yang keren gitu, sekolah di Indonesia banyak yang keren. Iya, gue nggak bilang kalau sekolah di Indonesia itu nggak keren gitu kan, tapi di luar negeri sana lu bisa ketemu banyak teman dari berbagai negara. Itu yang penting ya. Kita kuliah di luar negeri itu bukan masalah di sana sekolahnya lebih keren, dosennya lebih keren, bukan. Tapi lu akan terbiasa dengan ketemu banyak temen berasal dari belahan benua manapun, dasar pemikirannya mereka berbeda-beda, bersatu gitu kan. Dan kita satu sama lain saling menghargai. Itu yang paling penting, karena kalau kata Mas Menteri, Mas Nadiem kan bilang gitu, buat apa sih kalau ujian itu isinya hafalan gitu kan? Buat apa sih kalau kita cuman dicekokin ujian cuman bisa yang penting lulus, tapi ternyata semua ilmu yang dipakai di saat ujian itu nggak kepake saat kita kerja gitu. Betul, Pak. Kayak lu gitu kan. Iya, Pak. Belajar dari SD, SMP, SMA. Coba gue nanya, ilmu apa yang lu pakai sampai sekarang dari sekolah itu yang lu manfaatin di saat lu bisa jadi content creator? Apa iya lu disuruh di saat jadi content creator lu ngafalin rumus kimia? Kan nggak mungkin. Tapi kan dari beberapa hal yang Bapak sebutkan tadi mungkin ada yang pernah kulakuin gitu Pak. Contoh. Tapi kan nggak semua juga orang harus seperti itu dan mampu kayak gitu. Salah satunya Bapak bilang, buat kalian itu contoh kalau bisa kuliah itu di luar negeri gitu kan. Banyak juga kawan-kawan kayak suruh luar negeri, keluar kota dia Pak, gitu kan banyak. Ya salah satu aku gitu, karena aku nggak mampu untuk pergi ke luar negeri gitu. Nah, kalau nggak mampu carilah beasiswa gitu kan. Kalau memang teman-teman, jadi gini teman-teman, kita harus punya pola pikir bahwa pendidikan itu bisa dicapai kalau kita punya kemauan gitu. Kalau cuma orang-orang Medan mentoknya cuman yang penting awak udah ngerasain kuliah di Bandung gitu. Ya udah Bandung aja gitu. Ketemunya juga orang-orang Indonesia juga gitu. Cuman bedanya teman-teman yang dari Medan biasanya adalah dari suku Batak dan Melayu gitu kan. Orang Bandung ketemunya adalah orang-orang yang kebanyakan dari suku Sunda dan suku Jawa. Kita sama-sama Indonesia, pola pikirnya hanya sebatas berkembang pertukaran pemikiran antara suku Batak dan suku Jawa. Tapi kalau bayangkan kalau teman-teman bisa setidaknya kuliah sampai ke let's say Australia atau Amerika atau Jerman atau Inggris atau nggak usah jauh-jauh lah ke Singapura gitu. Mereka pasti teman-teman bisa ketemu dengan orang-orang yang dari negara Afrika, dari negara Arab, dari negara Cina gitu kan. Dan pemikiran-pemikiran orang-orang itulah yang bikin kita makin keren gitu. Belum kita belajar masalah kebiasaan mereka di saat mereka harus menghargai di saat orang berbicara gitu. Belum masalah di saat kalau semisal bikin tugas kita harus tanggung jawab ngerjain tugasnya sendiri dan segala macam. Tapi Pak ya kalau misalnya sedikit dipotong, kalau misalnya banyak kali dipotong kan bahaya juga. Jadi gini Nanti mau dikasih durasi berapa menit? Enggak, kalau ini Pak sekitar 2 hari 40 menit Oh, ya. iya. Jadi kalau yang nonton ini otak langsung terbuka, stres nih kiri cakap ini kan gitu. Jadi Pak kalau misalnya boleh dikupas-kupas kepada kami juga gitu kan. Kalau tadi Bapak bilang kalau kita punya kawan orang luar negeri sana atau kita kuliah di sana, kita punya wawasan yang luas gitu kan Pak. Yeah. Jadi cemana kalau misalnya orang yang udah berkawan sama orang campuran, bapaknya Jawa, mamaknya Australia, kan itu orang luar juga Pak. Ibarat kan udah punya relasi orang luar, ngapain lagi ke luar negeri? Kalau bapaknya Australia, mamanya Jawa, pasti pola pikirnya berbeda. Udah pasti berbeda. Karena bapaknya yang Australia itu
mengajarkan banyak hal yang tidak diajarkan oleh bapak orang Jawa. Oke, tapi kemarin ada juga kejadian kalau misalnya bapak pikir polanya itu berbeda, ada juga yang diajari bapaknya Polaroid pak kemarin. Oh, Polaroid itu yang foto langsung jadi kan? Mm-mm. Kalau boleh. Apa hubungannya sama beasiswa? Enggak kan gini, kalau misalnya kita balas pola Polaroid, terus kalau misalnya bahas luar negeri kan banyak juga yang orang campuran luar negeri tinggalnya di Indonesia. Contoh Kayak kau. kalau kayak aku nih pak, aku keturunan darah biru pak. Ya. Dulu sebenarnya aku putih gara-gara tadi nih panas sekali siang jadi hitam kayak gini. Cuma Kata biru. iya maksudnya udah lanjut pak. Jadi kalau kita ngebahas bahwasannya mungkin ada beberapa orang yang berpikir alah ngapain sampai luar negeri sana. Toh kalau memang kita Ya, sukses saja gitu. Kau tanya dulu lah, wah ini tamatan dari mana? Alah pak mau ditanya ya paling pun bapak tamatan kos-kosan juga nya. Nggak mungkin lah bapak tamatan yang elit-elit kali bapak. Kena. Aduh, coba lah kalau misalnya bapak boleh kasih tahu yang nipunya aja, jangan yang betulnya. Bapak tamatan mana coba? Kutub Utara. Katanya nipu. Kalau yang betulnya? Dari Inggris. Nggak yakin, boleh pun nggak kan sama kalau itu nggak. Aduh, nggak mungkin guys, nggak mungkin. Aku nggak yakin. Tamatan dari Inggris bapak. Ya, coba ya. bapak speak English dengan I coba. I don't understand English. Where the gods I can the wish, I can the spoon in the shoes, language the school. Itu artinya bapak tahu nggak? Ya, sekolah apa tadi? Kalau misalnya kita sekolah jangan pernah bawa sendok sama garpu, karena kita di sekolah untuk belajar menulis lewat buku. Dari situ aja kan udah nampak yang sebenarnya orang luar itu aku pak kan? Ya. Coba kalau boleh tahu bapak tamatan dari mana dulu? Mulai dari SD, SMA, SMP, SMA. Coba. Awak mau lagi interview kerja atau apa ini, Bol? Enggak, gini loh. Namanya kita hidup, Pak. Enggak salah kalau aku ingin tahu masalah keluarga Bapak gitu kan. Tapi bukan mencampuri, Pak, gitu. Oh, sebelum gua kick lu tadi. Iya, gitu. Silakan. Silakan. Ini yang seriusnya sedikit lah ya. Ya, ini yang serius sekali, Pak. Kebetulan tahun 2015 lah, baru sekitar 5 tahun yang lalu. Tunggu, Pak. Berarti ini kebetulan, nggak nyata kan? Ini kebetulan terjadi. Berarti nggak nyata ya? Ya. Oke, ini yang kebetulan. Berarti kalaupun yang jauh, gitu aja ya. Ini kebetulan. Oke, lanjut lagi kepada Bapak kami. Ya udah, gua kuliah di University of Sussex, United Kingdom di Inggris. Oke, Pak. Boleh lebih diperjelas? Pasti kan nanya-nanya tuh. Itu klubnya mana gitu kan? Waktu gua kuliah sih klubnya belum ada yang di Premier League gitu kan. Tapi sejak tahun 2017 kayak kalau nggak salah. Nama klub di Premier League-nya namanya Brighton and Albion Hove. Oke, kalau boleh tahu Pak, nama kampusnya apa tadi? Boleh Bapak sebutkan ulang? University of Sussex. Oke, Enggak belajar seks. Bukan belajar yang enggak ya. University Ya. of Sussex. Kalau yang enggak langsung sampai otak kalian ini tentang pendidikan ya. University Yosas. Kan? University. Itu uni sama per saudara memang, Pak. Uni itu Uni sama per memang saudara, makanya tinggal di USA sana ya. temannya udah. Oh ya, University of Sussex. Sussex. Oke, nanti kalian bisa cek di Google. Tulisannya SU SS EX. Dibaca USU ya. Ya, USU. Jadi University of Sussex. USU. betul kan? Kan nampak kalau dari segi body language my speaking kan ya orang luarnya juga nampak kan. Aduh. Oke, Pak, bisa Kuliah di Inggris itu master degree cuma 1 tahun, guys. Jadi kalau semisal di Indonesia orang pengen S2 itu kuliah harus sampai 2 tahun, di Inggris itu bisa 1 tahun dan lu udah dapet master degree. Kebetulan gua dapat gelarnya MSc. Master degree itu apa, Pak? Master degree itu S2. Oh, bahwasannya kayak misalnya kita S1 ada sebutannya di sana. S1 itu sarjana kan. Okay. Nah, kalau S2 itu kan Master Management. Okay. Gitu. Nah, kalau di sana master degree gua kebetulan MSc. Bapak sendiri. Ya, bukan MSc ya, bukan. Okay. MSc gitu ya, Pak. Okay. Master of Science. Master of 1 tahun, guys. Jadi kalau lu sebentar lagi lulus kuliah S1 gitu kan, lu pengen ngelanjutin kuliah S2, Inggris bisa dijadikan salah satu opsi yang menarik gitu, karena 1 tahun lu bisa pulang balik ke Indonesia sudah dengan gelar Master of apa gitu. Nah terus
pertanyaannya kayak mana caranya biar bisa kuliah di Inggris kan gitu. Coba kalau. Ya kan? Memang tidak serta-merta tiba-tiba bisa kuliah di Inggris tanpa usaha gitu, karena kalau semisal bapak kau itu konglomerat, tinggallah minta sama bapak kau, Pak aku mau kuliah di UK gitu. Berapa nak? 1 M aja nya gitu. Alah, kentang kalah gitu kan. Ya kan, Kuliah sipil lah, aja, kamu berangkatlah kau tendang. Ya kan? Kuliah aja, kau beli aja kampusnya. Ya, cuman kalau ada yang kemungkinan teman-teman ada yang sebenarnya secara akademis atau prestasi oke gitu kan, tapi nggak punya biaya, ya silahkan berburu beasiswa tadi gue bilang. Nah, beasiswa yang paling familiar di Indonesia itu LPDP sebenarnya dari Kementerian Keuangan gitu atau dari pemerintahan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau mencari informasi scholarship gitu ya, beasiswa, itu banyak sekali lembaga-lembaga NGO gitu kan, atau lembaga-lembaga LSM. NGO itu LSM yang memang sudah mengalokasikan budget kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, besaran biaya kuliah di Inggris itu kan rata-rata antara sekitar 12.000 pounds sampai dengan 40.000 pounds. Oke Pak, kalau boleh tahu 40.000 pounds dan yang Bapak sebut tadi itu sekitar berapa? Iya, kalau 1 pound sterling, Inggris itu kan pound sterling ya, Bol? Oke Pak. Kalau power steering itu mobil Pak, ya kan? Betul. Iya pasti. Coba. Sekitar 17.000 18.000 ya. Atau gampangannya let's say 20.000 lah 1 pound gitu kan. Biar nggak payah kali kita hitung-hitungan. Gambar. Bisa fluktuatif kan. Jadi antara 12.000 pounds sampai dengan 40.000 pounds. Nah, kalau lembaganya itu memberikan full scholarship, artinya semua tuition fee atau biaya kuliah kalian ditanggung. Apa yang harus dipersiapkan? Satu, nilai akademis teman-teman sudah oke dari tahun pertama. Nah, jadi kalau kalian baru masuk kuliah dan pengen beasiswa, jangan sampai nilai kalian hancur nanti saat lulus. Karena ini akan dinilai saat lu apply. Di saat lu apply tahu kan? Tahu Pak, yang kalau misalnya orang habis mabuk apply kan Pak? Itu fly. Apply. Ini apply. Oh, ya tahu lah apply, yang kalau misalnya kalian mau hidup lagu itu kan fly gitu kan. Inilah guys dampaknya kalau bisa jadi konten kreator tapi nggak ada otak, ini kayak gini. Bukan gini Pak, bukan masalah nggak ada otaknya. Kan di balik orang mengucapkan sebuah kata, aku menyimak gitu. Oh, yeah. Kalau misalnya nggak sanggup lagi, udah pura-pura gila aja lah Pak, udah apa lagi kan gitu. Oke, silakan Bapak lanjut dengan kami. Harus apply gitu kan. Nah, di saat apply, kalau kita kan kalau mau masuk ke perguruan tinggi negeri harus ada seleksinya. Kalau di sana enggak. Kita ngelamar, kayak membuat sebuah proposal penelitian gitu, ringkasan gitu. Terus referensi atau rekomendasi dari salah satu dosen atau guru besar atau dekan yang ada di kampus lu. Jadi kalau kalian kuliah udah PAU, nggak kenal dekan, mana mungkin lah bisa keluar negeri gitu kan. Kayak kau gitu kan, nggak mungkin kau keluar negeri. Mungkin lah Pak. Paling ngandelin endorsan gitu kan. Alah, luar kota Jawa Oyong, mana mau keluar negeri lagi Bapak bilang. Luar kota aja udah mabok-mabok di jalan. Oke Pak, berarti kayak Bapak hari ini ngasih manfaat ke kita bahwasannya buat kawan-kawan yang ngerasa bahwasannya pingin kuliah di luar negeri tapi kita nggak punya biaya atau kita kapasitas di bawah rata-rata gitu kan. Kalian harus kejar beasiswa. Kalian harus kejar jalur pendidikan yang kayak mana Pak? Ngerti kan ya bahwasannya kalau ya sesuai jalur pendidikan yang di S1. Sesuai jalur pendidikan yang di S1. Dan satu lagi, nilai dari pertama kalian ikutin beasiswa sampai kalian lulus itu berpengaruh Pak ya. Ya, berpengaruh. Jadi kalau kalian mau jadi tamatan luar negeri boleh. Kalau misalnya nggak mau keluar negeri, luar kota juga boleh gitu kan. Tapi intinya satu lagi nih Pak, yang biar kawan-kawan semua juga tahu, apa sih yang menurut Bapak jadi perbedaan kampus Indonesia sekarang sama kampus luar negara? Oh, luar negara itu luar negara Luar Indonesia. negeri, ada Bapak bilang dari USA, bahasa aja Bapak nggak ngerti. UK. UK Simpang Raya Bapak. Ya, Simpang UK. Oh iya. Oke, boleh dilanjut Pak kepada saudara kami yuk. Kuliah di Indonesia itu sangat tergantung dari apa yang dikasih sama dosen. Ya, kalau dosen ngasih A gitu, kita harus ngikut. Kalau nggak ngikut, lu bakalan dapat nilai jelek gitu. Kalau di luar negeri itu sudah ada modul-modulnya gitu. Lu mau belajar, ya bagus, berarti lu bertanggung jawab. Lu nggak mau belajar, dosen nggak akan nandain. Itu kalau dari sisi akademis.
lebih gampang atau lebih sulit modul di Indonesia? Gue jujur terus terang lebih sulit modul di Indonesia. Walaupun kampus di Indonesia pakai bahasa pengantar Indonesia, tapi banyak sekali silabus atau modul yang lebih complicated, lebih rumit daripada apa yang gue dapet di UK. Kalau di UK waktu gue master degree ada macam seminar, kemudian macam ada kelas umum atau ada group project. Nah kalau di Indonesia kayak tugas kelompok. Tapi kalau di Indonesia gue nggak tahu ya, kampus sekarang sudah banyak seminar atau belum, gue nggak tahu karena gue kan udah nggak tahu perkuliahan di ibarat Indonesia. bapak pun udah tua lah sekarang kan gitu. Ya. Berarti kita ngambil kesimpulan dari sini dan Itu baru di dalam kampusnya. Ya, enggak, ini kan- Awak belum pernah siap cakap kok potong-potong. Enggak gini terus. loh Pak, ibarat kan kita harus melihat juga durasi kan kawan udah malam mau tidur juga Ya kan. ntar Pak. kau potong-potong. Ya enggak, biar dulu lah aku nasihati orang ini kan Pak Bapak ya. Jadi buat kawan-kawan semua bahwasannya dari sini kita bisa ngambil kesimpulan satu intinya. Ya kalau memang mau kuliah, kalau memang mau libur, ya udah nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau kita mau jadi orang tetap kita sendiri yang bisa ngerubah gitu kan. Untuk biaya hidup di Inggris gimana Pak? Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Waktunya hari ini kita lanjut dengan episode selanjutnya. Jadi buat kalian misalnya mau kita bertanya-tanya soal sekolah atau hal apapun, nanti bisa kolom komen dikomenkan atau kolom komen di YouTube aku kalian jual ya. Oke, nanti kita lanjut episode selanjutnya. I love you. Oh ini serius sudah selesai, Bang?